Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nue Azahara channel yang membahas tentang mesin dan peralatan otomotif. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perbedaan antara mesin bensin dan juga mesin diesel. Dan pada video kali ini, kita akan membahas lebih detail tentang kerja dan bagaimana caranya mesin diesel ini bisa berputar. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silakan like, komen, dan subscribe untuk membantu saya lebih bersemangat lagi membuat video-video kedepannya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk membantu rekan-rekan semua agar bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada update-update terbaru video dari saya. Mesin atau engine adalah penggerak utama dalam sebuah kendaraan. Sehingga mesin di sini dibutuhkan kestabilan tenaga yang kuat dan sesuai dengan efisiensi yang dibutuhkan. Dan seperti yang kita tahu, engine diesel adalah suatu mesin yang sudah ada sejak dari ratusan tahun yang lalu. Adalah mesin yang paling serbaguna dan paling ekonomis dibanding dengan mesin bensin. Tapi karena mesin diesel ini menggunakan bahan bakar solar, maka dia dibutuhkan mekanisme yang sangat baik untuk supaya terjadinya pembakaran. Karena sifat dari solar di sini adalah yang tidak mudah menguap dan tidak mudah bercampur dengan udara. Sehingga untuk supaya terjadinya pembakaran dibutuhkanlah kontak yang baik dari suhu yang tinggi, pressure yang tinggi, dan bahan bakar yang pas. Maka bahan bakar di sini butuh digabutkan oleh injektor supaya terjadilah pembakaran yang sempurna. Dan akhirnya hasil dari pembakaran tersebut akan bisa ditransferkan energinya dari energi panas ataupun energi dari si pembakaran dirubah menjadi energi mekanis atau energi gerak yang dapat merubah gerakan dari si engine di sini atau si mesin. Nah, panas di sini yang dihasilkan untuk suatu pembakaran itu sangat tinggi, sehingga membutuhkan mekanisme yang kuat dalam membuat mesin diesel di sini. Dan pembakaran di sini yang pada mesin diesel dia harus terjadi berulang-ulang dan terus-menerus supaya mendapatkan tenaga yang konstan dan efisien. Piston, connecting rod, crankshaft, dan silinder liner membentuk mekanisme penggerak utama, dan pada tahap inilah gerakan naik turun piston dirubah menjadi gerak putar oleh crankshaft. Dan ini terjadi di dalam sebuah silinder blok. Sedangkan silinder head itu terdapat valve dan injektor dipakai pada bagian atasnya silinder blok. Mekanisme valve ini digerakkan untuk mengatur pembukaan dan penutupan udara yang akan masuk ke ruang bakar diatur oleh sebuah camshaft. Sehingga dapat kita simpulkan dengan langkah pada engine 4 tak ini adalah saat piston turun maka valve intake terbuka dan udara yang segar masuk ke ruang bakar. Sehingga pada langkah ini disebut langkah hisap. Kemudian saat piston mulai naik, kedua valve intake dan exhaust tertutup. Sehingga udara hasil hisapan dimanfaatkan untuk menaikkan temperatur dan pressure dari udara tersebut. Dan pada langkah ini disebut dengan langkah kompresi. Karena tekanan yang udara dan temperatur udara sudah naik, antara 40 psi pada tekanannya, dan temperaturnya naik menjadi 500 sampai 600 derajat Celcius, kemudian bahan bakar disemprotkan oleh injektor dan terjadilah ledakan sehingga akan mendorong piston ke bawah, dan pada langkah ini disebut dengan langkah kerja. Karena hanya pada langkah ini panas hasil pembakaran yang akan dirubah menjadi gerak naik turun si piston. Dan karena adanya gaya inersia, maka piston akan naik kembali ke atas. Dan kali ini valve exhaust yang terbuka. Dan gas sisa pembakaran terbuang
ke udara luar, dan ini disebut sebagai langkah exhaust atau langkah buang. Langkah di mana udara sisa pembakaran dibuang ke atmosfer yang dikeluarkan melewati muffler ataupun knalpot. Dan langkah ini ataupun siklus ini terjadi berulang-ulang. Pada saat piston akan turun kembali, akan terjadi lagi yang namanya langkah intake, kemudian langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Seperti yang kita ketahui, pada piston pada mesin diesel itu ada yang disebut dengan bowel atau coakan di atas piston. Nah, coakan ini adalah fungsinya menghasilkan turbulensi pada saat piston naik ke atas akan mendekati masa kompresi, sehingga terjadi putaran di ruang bakar yang menyebabkan campuran udara dan bahan bakar itu bisa sempurna dan ledakannya juga akan lebih sempurna. Mekanisme valve pada cylinder head digerakkan oleh camshaft yang mendorong pushrod untuk mengatur rocker arm untuk mengatur pembukaan dari valve intake dan valve exhaust. Camshaft ini dihuburkan dengan gear ataupun rantai yang terhubung dengan crankshaft. Besarnya camshaft dan crankshaft ini berbeda karena ini diatur supaya gerakan 2 kali gerakan crankshaft itu akan menghasilkan 1 kali gerakan camshaft. Sehingga ketika dia terjadi naik turun piston, dia akan mengatur pembukaan dari intake dan exhaustnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pada sistem pembakaran. Karena ada mekanisme ini, panas yang tinggi pada mesin diesel, maka akan adanya yang namanya pembakaran di mana saja, kapan saja, ketika pressure-nya dan temperaturnya di ruang bakar telah tercapai. Oleh sebab itu, dibutuhkan lebih dari 1 silinder untuk mengurangi getaran dari si mesin diesel di sini. Semakin banyak piston, maka akan semakin baik dari langkah urutan pembakaran. Tapi ketika kita menggunakan lebih dari 1 piston, maka dibutuhkan yang namanya firing order atau urutan langkah pembakaran. Contohnya ketika kita menggunakan 4 silinder, maka firing ordernya bukan 1, 2, 3, 4, melainkan 1, 2, 4, 3. Dan kalau kita menggunakan 6 silinder itu bukan 1, 2, 3, 4, 6. Tapi yang digunakan adalah 1, 5, 3, 6, 2, 4. Sehingga menimbulkan efisiensi getaran yang rendah dan juga menghasilkan torsi dan tenaga yang besar. Untuk menentukan firing order di sini dibutuhkan yang namanya tabel square atau tabel di mana yang akan mengatur posisi piston dan posisi pembukaan valve sesuai dengan derajat-derajat yang dibutuhkan untuk mengatur temperatur dan juga pressure yang sesuai dengan sistem pembakaran. Untuk mengatur bagaimana mencari tabel square dan firing order akan kita bahas di video selanjutnya. Jika menyukai video ini, silakan like, comment, dan subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk memberitahu rekan-rekan jika ada pembaruan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.